semuanya, masih bersama saya Gilang Saputra. Sini saya sebagai host dari Hima Emis. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Masih pengurus juga sih, pengurus Hima Emis. Jadi dia orangnya. Boleh perkenalkan dulu nggak? Oh iya, perkenalkan nama aku Aira dan di Hima MB sebagai Ketua Divisi Media dan Produksi. Gimana sih sekarang organisasi kamu sekarang di mana? Ini teh buka-bukaan. Ya, bukan aja di sini mah. Buka-bukaan ya. Ya. Kalau organisasinya mah aman sih, kehitung kalau sama ormawa lain mah dibilang Hima MB itu aktif kan ya. Ya. Kan Gilang ketuanya gitu kan, jadi ya Mas Awe nggak aktif mah ya, jadi kita teh selalu maju gitu, maksudnya apapun acaranya tetep we gitu ya, kita mah bisa berjalan aja gitu. Tapi secara SDM kita teh sebenarnya kurang gitu kan, tapi karena SDM kita unggul jadi walaupun kurang juga ya berjalan lah lancar aja gitu, buktinya lihat aja gitu di IG kita gitu kan, banyak gitu kan kegiatan-kegiatan, walaupun SDM kurang tapi selalu ngasih maksimal. Jadi kadang percuma gitu SDM banyak tapi nggak ada yang gerak tuh, nggak hampa aja gitu, jadi percuma gitu, cuma itu doang ya. Iya, itu doang aja. Jadi walaupun banyak orangnya tapi yang kerja itu aja kan percuma. Jadi mending orangnya dikit tapi kita kualitas semua dong, semuanya kerja ya. Kan dari Hima Emis ini kan dulunya itu Aira kan sempat keluar dari organisasinya ya. iya. Benar ya? Iya benar. Nah kenapa sih Aira ini bisa pengen ikut lagi dari organisasi ini? Gini kan sebenarnya waktu SMA tuh kan pertama kali mulai organisasi dan seru juga gitu kan, jadi udah kayak niat kuliah tuh mau pasti ikutan organisasi, jadi harus ikutan. Cuman karena faktor ekonomi lah gitu, dan aku juga keluar bukan semata-mata karena kumpul wae atau nggak bisa kumpul, ya nyari uang lah gitu ya, nyari sampingan gitu, jadi keluar dulu aja. Malahan itu tuh udah kayak panjang lebar ngejelasin ke ketua kemarin Kang Ehen kan, dan sama Kang Ehen ya udah gitu, udah nggak bisa apa-apa. Dan kebetulan itu tuh habis makrab, jadi karena makrab nggak ikut, ngerasa bersalah, nggak mau, jadi nggak mau sekedar masuk tapi aku nggak ikut makrab, jadi udah sekalian aja keluar. Nah mau masuk lagi ke Hima tuh pas kita pas ini ospek 2021. Oh iya. Ngelihatnya tuh kan waktu itu aku taruna tuh kebagian kayak ngejaga gitu, ngelihat pada sibuk gitu kan kesana kesini, jadi pengen organisasi Hima gitu loh. Pas gitu kebetulan Putri Wakahim kita dia ngajak lagi gitu, bisa mau masuk lagi ke Hima, hayu. Dah aku juga baru masuk cina. Oh iya cina, itu tuh masih malu-malu gitu, dah belum gimana gitu kan. Dan pas masuk itu kebetulan langsung ada kajian dan Kang Gilang nggak ada ya di sana. Karena sibuk kerja ya. Iya, dia kerja dia, jadi ya gimana gitu kan. Jadi aku tuh belum kenal sama Gilang tuh, jadi masih nggak tahu Gilang tuh yang mana tuh nggak tahu. Padahal waktu itu pernah ketemu ya pas mau disnatalis ya. Itu mah lama habis aku masuk dong. Oh iya benar. Belum karena itu. Kan saya juga nggak sering kumpul. Iya, soalnya itu kan kumpulan mingguan kan yang kajian itu. Itu tuh pas kumpulan awal tuh lagi kajian yang kayak review materi. Oh iya. Di situ teh kayak si Niput ge ngomong terima kasih cina udah masuk lagi cina ke Hima MB. Oh iya gitu kan, masih malu-malu tuh ya, belum pada kenal itu sama si Wakahim doang gitu. Udah gitu teh pas selama dari situ ada acara oprek dulu atau di sana dulu? Oprek dulu ya? Nah oprek dulu, tak oprek juga dia nggak ada. Jadi aku tuh bukan yang nggak mau kenal, tapi emang dianya yang nggak hadir gitu kan. Iya karena waktu itu kebetulan saya juga ada kesibukan pekerjaan, karena saya juga aktif itu setelah disnatalis. Pas mau angkatan 9 itu mau mubas. Nah di situ juga saya kan sebagai calon kandidat ketua, jadi di situ saya agak sering ngumpul lah. Kalau dulunya emang enggak. Karena kan emang ditunjuk juga mau jadi kahim gitu, jadi memiliki rasa tanggung jawab lah Gilang gitu. Nah pas
beres oprek kita rapat disnatalis tuh. Itu tuh kayaknya tuh itu first impression, cuman kayak gimana ya, pas lagi rapat disnatalis dia datang bawa helm kesayangannya gitu. Iya. Helm apa sih? Helm full face lah Helm pokoknya. full face, dia tuh warnanya tuh mencolok gitu kan. Pas masuk itu siapa gitu, soalnya nggak ada keluar di grup juga, jadi nggak bisa nebak-nebak gitu. Udah dari situ nggak ngelihat mukanya, padahal kamu duduknya Di sebelah belakang iya kamu. di belakang aku banget gitu, tapi akunya nggak, karena nggak kenal jadi nggak mau ngelirik gini. Iya. Nah, udah gitu teh kita tuh kenalkan pas di Natalisnya Iya. dia tuh katanya gimana, ceritain. Ya, pas kita ketemu itu saya itu di ini diajak ngobrol lah sama ketua yang angkatan 19 Kang Ehen, bahwa yang lagi ngedokumentasiin itu Aira. Nah di situ saya mulai nanya lah, kan saya namanya berorganisasi kan harus saling kenal. Nah di situ saya mulai nanya, kebetulan waktu itu pas nanya dia pas lagi sakit jadi nggak ngeh, jadi kayak yang masih canggung gitu awalnya itu. Nah kesini pas kita mau mubas barulah kita ngobrol, sering ngobrol, terus pada kenal, terus enak lah kalau misalkan udah kumpul gitu ngobrol-ngobrol. Nah disitulah Akrabnya teh mulai percakapan awalnya tuh pas ketemu di Foodpad, tiba-tiba Air Raya, oh iya Gilang ya yang fotonya pakai foto cewek. iya. Dikirain itu tuh sama pengurus anggota lah, itu dia tuh cewek tapi namanya Gilang, soalnya foto PP dia tuh cewek, dia tuh lagi bucin-bucinnya waktu itu gitu kan. Kebetulan lagi bucin ya. Iya kebetulan dia lagi bucin, jadi aku ngiranya cewek tapi ternyata inilah orangnya gitu. Nah, setelah kenal dengan Gilang gimana sih ketanggapannya? Kan dulunya kan emang saya itu cuek, orangnya cuek. Nah sesudah kenal akrab gimana sih orangnya saya ini? Kalau awal-awal ketemu mah first impressionnya tuh sebenarnya pas kita di Foodpad. Orangnya tuh nggak tahu kenapa, padahal kita tuh baru nyapa, baru nyebut nama, tapi udah kayak masuk obrolannya tuh. Terus kebetulan kan Gilang ini organisasinya juga sering gitu ya, pengalaman organisasinya juga banyak, jadi kayak enak aja kita diajak ngobrolnya tuh. Kadang kita ngomongin organisasi tiba-tiba jadi ke main, jadi ke healing gitu kan, makanya ada acara healing gitu kan, karena ya dari obrolan itu juga gitu, karena langsung nyambung, padahal kita tuh posisinya baru ngobrol gitu tapi kayak yang udah kenal lama gitu. Terus Kang juga nih, kita tuh belum setahun aja gitu kenal, tapi udah yang kayak tahu segalanya gitu kan. Kayak soalnya kan saya para nggak pernah malu tapi malu-maluin sering. Jadi kan ke orang juga cepat kenalnya lah, cepat akrabnya juga. Makanya sekarang juga pengurus jadi enak gitu kalau mau ngobrol atau apa, dia mau curhat atau apa kan kadang-kadang ke saya gitu, kadang-kadang bilang pengen curhat pengen apa ya sok, soalnya saya terbuka orangnya gitu. Itu juga kan ada yang kehitungnya tuh dia bukan pengurus baru ya, Uti itu kan pernah makrab dia tuh, malahan dia tapi masuknya tuh setelah aku jadi pengurus, setelah kita jadi pengurus ya, dia baru masuk lagi karena diajak sama Wakahim juga kan. Dia tuh diajak, tapi pas kenal Gilang dia tuh jadi segala-gala cerita ke Gilang. Emang awalnya cerita dulu ke aku, cuman kayak tiba-tiba gitu ya lagi ngumpul kita tuh organisasi, Jol misah we gitu nyerita ke Gilang, jadi vibesnya tuh kayak anak cerita ke bapak gitu kan. Jadinya tuh kesannya tuh jadi kayak gitu jadi pada apet lah gitu anak-anak ya. Nah itu makanya pengurus Hima MBC itu bisa kompak, karena gimana yang namanya organisasi itu kan gimana ketuanya. Kalau misalkan ketuanya enak diajak ngobrol, diajak apa juga, pasti si pengurus ini bakal nurutnya dalam hal karena dia segan, bukan karena dia takut. Beda lagi kalau misalkan pengurus udah takut, berarti dia itu nurut kita itu bukan karena kita mau, tapi karena terpaksa. Makanya saya menerapkannya dekat dulu sama saya, barulah kita bisa ngejalanin apa yang kita nanti akan kerjakan gitu. Tapi ini teh sebagai bapak dari organisasi gitu ya, ini mah nanya aja gitu, sebagai anak gitu,
sebenarnya yang dibutuhin Gilang tuh partner yang gimana gitu. Kalau misalkan partner enaknya gitu ya kayak sekarang gitu deh, kayak pengurus sekarang. Kalau misalkan ada proker nih, program kerja ya dikerjain gitu, enak juga ngasih taunya ke yang lain, ke pengurus yang lain. Mereka juga ngerti gitu apa yang dimaksud saya itu gimana. Makanya kalau misalkan ada proker-proker, kadang-kadang proker yang udah gak ada juga jadi ada gitu. Iya. Jadi enak gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul, mereka itu kan suka ngomong kan, saya mah cuma jadi jembatan lah istilahnya ya, jadi jembatan. Mereka pengen ngadain proker yang baru, hayu, ada proker lagi, hayu. Makanya enak gitu, kayak pengurus sekarang, partner kayak sekarang enaknya karena mereka itu nurut, mereka juga ngerti gitu posisinya kayak gimana saya gitu. Tapi enaknya ketua Hima Embis tuh, jadi kita tuh kalau misalkan ada ide nih, misalkan ih enaknya kalau ngadain ini, dia ketuanya tuh nggak langsung nolak, gening langsung masih kayak ya sok kerjain, atau sok gimana planningnya. Nggak kayak kan kalau ketua lain mungkin langsung kayak mikirin egois lah gitu, kayak nggak usah gitu. Jadi padahal dijalanin aja belum gitu, diomongin aja belum, baru ide gitu kan, enaknya gitu. Mungkin cukup sekian dulu lah dari kami. Kalau misalkan ada informasi apa nanti bisa diinfokan kembali ya. Mungkin waktunya juga udah malam lah gitu ya. Udah Cukup, malam ya udah malam, cukup dari sekian ya. Selamat jumpa kembali di Hima Embis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. share See you. share juga ya. Ya, see you. Dadah. Bye. Aduh, ampun. Podcast mah gitu ya. Tak apalnya bahas naon. Saya nah. Saya dari naon.